Selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah pencerahan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, ustadz kita yang datang jauh dari Sulawesi, yang saya hormati Sohibul Bait Haji Muhammad Nasir, Ketua KJS Komunikasi Jalan Sehat, dan seluruh tokoh-tokoh KKSS khususnya, dan para tamu undangan, pejabat undangan Forkopimda, baik Pak dari Kodim maupun dari Polresta, dan seluruh jajaran tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang secara nama saya tidak sebut satu persatu karena waktunya makin sangat mepet. Tapi pendek kata, semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajatnya dikabulkan. Yang mau jadi gubernur insya Allah dikabulkan, yang mau jadi wali kota insya Allah dikabulkan, yang mau jadi bupati insya Allah dikabulkan, yang mau kawin lagi insya Allah kalau berani. Jamaah semuanya yang berbahagia, tiap hari kita mendengar tausiah hikmah Ramadan tentang puasa. Karena waktunya sangat singkat, pertama, puasa itu adalah kewajiban. Kewajiban yang harus wajib kita laksanakan. Seluruh perintah Allah rata-rata kecuali haji menggunakan kalimat fil amal, sehingga kita tidak bisa mengatakan seperti sholat misalnya, saya ini tidak lagi melakukan keburukan jadi tidak perlu sholat, karena sholat itu inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Anda orang baik atau kita semua orang baik, bahkan 24 jam kita melakukan kebaikan, sholat tetap harus dilakukan karena itu wajib dan kepatuhan. Sama dengan puasa. Kemarin di Balai Kota saya menyatakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah tertua bersama dengan ibadah kurban dan ibadah sholat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di surah Al-Baqarah 183 Allah menyampaikan diwajibkan atas kita kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana pernah diwajibkan umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam itu puasa. Ketika beliau kena hukuman, disanksi, turun dari surga menuju bumi Allah, lalu beliau bertobat. Nah, ini juga satu pelajaran. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena kita semua insya Allah pernah melakukan dosa. Dan kita adalah makhluk yang tiap hari, tiap saat bisa saja melakukan dosa. Tapi orang yang hebat, orang yang baik itu ketika ia melakukan dosa, sebagaimana dicontohkan penghulu Nabi kita Nabi Adam, ia bertobat
dan kemudian setelah itu beliau berpuasa. Puasa yang diikuti juga oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi setelahnya, bahkan sampai sekarang masih berlaku. Puasa 13, 14, 15 di setiap bulan hijrah yang disebut dengan puasa Abid, puasa hari-hari putih, karena dilaksanakan pada bulan purnama. Jadi itu baru satu contoh Nabi Daud. Sampai sekarang juga amalan puasanya Nabi Daud masih berlaku, dan masih banyak di antara umat Islam yang saleh yang mengamalkan puasa Daud. Puasa setahun, satu hari puasa, satu hari tidak. Bapak Ibu sekalian, sehingga puasa harus menjadi contoh bagaimana orang-orang terdahulu menjadikan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, berjumpa dengan Allah, menunjukkan kepatuhannya sebagai bentuk indikasi untuk meraih takwa. Apa kata Ali bin Abi Thalib soal takwa itu? Atau petunjuk bagaimana agar kita bisa dikatakan bertakwa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, satu, kita harus senantiasa takut kepada Allah. Al-khawf minal jalil. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa dalam dirinya takut kepada Allah. Takwa itu berasal dari kata waka, yaki, wikia. Kalau didefinisikan kan semua mengatakan takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu juga benar. Tapi kira-kira kalau ditanya di ruangan ini, adakah di antara kita yang mampu melaksanakan semua perintah Allah? Adakah yang sudah sama sekali semua menghindari larangan Allah? Akar kata takwa, waka, artinya berhati-hati. Yang setiap orang yang berhasil puasanya adalah orang yang kewaspadaannya, kehati-hatiannya selalu meningkat. Diajak mendukung pasangan calon, hati-hati. Ini betulkah calon yang kita mau dukung ini memberi kebaikan? Karena ada juga apalagi orang KKSS, ada yang terlalu cepat lompat. Begitu diajak, lompat sudah. Padahal nanti ujung-ujungnya calon yang dia dukung itu kalah. Nah seperti ini sekarang kan mendekati pemilihan gubernur. Sabar dulu, tunggu, jangan ikut-ikutan. Ini saya sekarang memegang survei. Kalau saya umumkan hasilnya, Bapak Ibu bakal kaget. Kemungkinan yang ada niat mau mendukung selama ini diperkirakan hasil survei tinggi sangat rendah. Kita laksanakan 2 survei. Makanya saya nggak mau ikut-ikut. Tadi Bu Mahdalena bilang semoga Pak Wali Kota jadi, itu artinya melarang saya naik jadi gubernur itu. Padahal ada niat ini. Ya, jadi saya berharap jangan terlalu cepat-cepat. Ciri orang bertakwa itu orang yang meningkat kewaspadaannya, bertambah kehati-hatiannya. Ya, tiba-tiba diajak oleh Prof. Mas Cahaya, kita dukung ini. Jangan dulu hati-hati, bertanya dulu kiri kanan. Diajak oleh Pak Dr. Ridwan Tasa, pelan-pelan dulu. Diajak oleh Pak Haji Kandari, pelan-pelan dulu, tunggu dulu. Tarik dulu manesah. Sama orang kalau puasa harus ru'yatul hilal, harus ada tanda-tanda jadinya, supaya tidak kecepatan. Kira-kira begitu. Selip-selipkan sedikit politik, tidak apa-apa. Dan agama itu, politik itu nggak boleh dipisahkan dari agama, supaya pilihan kita baik,
supaya juga bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Karena politik itu adalah tasyarraful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Kalau kau ingin dukung pemimpin bukan karena dia uang, dia kasih kita jabatan, bukan. Wallahi kalau mau dukung karena kita yakin ia mampu memberikan kebaikan kepada orang banyak, memberikan kemaslahatan. Itu kaidahnya. Yang menolak itu silahkan protes Nabi. Kaidahnya begitu. Tasyarraful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Pemimpin yang baik itu ukurannya cuma satu, memberi kebaikan, menebarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya wali kota mau diukur, kalau dulu banjirnya banyak, kalau makin banyak berarti tidak berhasil wali kotanya tuh. Kalau jalannya berlubang banyak terus tidak bertambah jalan berlubangnya, jalan rusaknya, berarti tidak berhasil wali kotanya. Biar dia bilang jago dirinya, tapi kalau tidak ada yang dia kerjakan, malah kosong. Jadi pelan-pelan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang meningkat kehati-hatian, kewaspadaannya. Jadi pelan-pelan. Dan kita ini jangan terlalu banyak komando. Satu saja pelan-pelan. Nanti pendapat-pendapat yang berbeda itu pelan-pelan kita samakan dengan melibatkan tokoh-tokoh kita tudasi dulu supaya enak dipandang dari luar. Suara kita itu tidak terlalu banyak cabangnya. Itu kata Ali bin Abi Thalib, al-khawf minal jalil. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, dan bukti ketakutan itu adalah selalu meningkat kewaspadaannya. Dikasih perinduan tasa, wah ini kita dukung ini. Jangan-jangan duit itu duit dari tambang ilegal, penjualan minyak ilegal. Sudah jelas itu Pak Sarudin. Atau dari sisa-sisa korupsi, ya kan, pokoknya dari penjualan iup misalnya. Ya pokoknya hati-hati. Kalau itu tadi contoh, itu dari di negara lain, di daerah lain. Yang kedua, jadi tadi al-khawf minal jalil. Yang kedua, al-qana'atu bil qalil. Harus selalu reda pada yang sedikit. Sudah aja. Oh belum Pak. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Ya. Tidak boleh juga, biar dipercepat tapi tidak boleh tidak sampai karena nanti ya. 3 menit lagi. Kita percepat. Jadi al-qana'atu bil qalil. Kita harus reda yang sedikit. Kita mau dapat suara 5.000 tapi dapatnya cuma 1.000, yang penting jadi alhamdulillah. Ya Pak Sarudin ya. Kita mau dapat kaya, punya cita-cita dapat uang 10 juta, tapi Allah kasihnya, redanya kita dikasih cuma 10 juta, alhamdulillah. Supaya hidup ini tidak stres, apapun yang ditetapkan Allah pada diri kita, insya Allah demi kebaikan kita. Jadi al-qana'atu bil qalil. Kita reda pada yang sedikit. Kata para orang bijak, kalau hidupmu mau baik, maka kurangi keinginanmu terhadap dunia dan tinggikan keinginanmu terhadap akhirat. Yang ketiga ini, cuma sampai yang keempat aja. Yang ketiga, al-ibadah bitanzil. Selalu beribadah kepada Allah sesuai tuntunan syariah. Nggak usah aneh-aneh pergi cari aliran dunia itu. Pokoknya salat, dan kalau bisa kita semuanya tidak ada satupun yang bisa meninggalkan sholat. Minimal sholat terus dijaga. Jadi dan yang terakhir, al-istida di yaumir rahil, selalu mempersiapkan bekal menuju kematian. Nah, dengan puasa ini kita melatih diri itu untuk keempat hal ini. Mudah-mudahan pelajaran dan tausiah dari Ali bin Abi Thalib menjadi pelajaran buat kita pada hari ini dan hari-hari ke depan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.